Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar teman-teman semua? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Halo Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Waalaikumsalam, sehat. Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, oke. Nice, nice. Oke, kita akan mulai perkuliahannya, teman-teman. Silakan dinyalain kameranya ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita bakal absen dulu, karena kelasnya ini online. Jadi absennya mungkin nanti kita bakal langsung screenshot aja. Oke, nampaknya terlihat semuanya sedang pada di rumah nih ya. Nggak ada kuliah hari ini atau udah pada pulang? Tidak ada kuliah, Pak. Udah ada Tidak ada kuliah. kuliah ya, berarti emang nggak kemana-mana ya. Kecuali siapa ya? Siapa yang kira-kira lagi di luar? Ya nggak ada ya, semuanya lagi pada di rumah semua ya. Oke, oke. Ya, silakan teman-teman dinyalain dulu kameranya, silakan dikondisikan. Kita akan absen dulu teman-teman, sambil mungkin saya share screen. Ah, di sini kita harusnya ada berapa orang deh? Tadi ya ada 35 orang ya. Sedangkan di sini yang udah join baru 29 ya. Jadi kayaknya masih ada 6 orang lagi nih yang masih missing. Jadi tolong dibantu untuk dihubungi teman-temannya, diramein grupnya, dikasih tahu bahwa kelas kita akan segera dimulai. Ya. Oke, baik kita absen dulu teman-teman. Mari kita, saya akan screenshot, silakan teman-teman kasih pose terbaiknya. Satu, saya hitung mundur ya. Bentar, gimana caranya? Oke, oke, nah ini dia. Saya hitung mundur ya teman-teman ya. Wait. Oke, bentar. Satu, dua, tiga. Oke, good. Saya taruh ya di sini ya hasil jepretannya. Nah ini dia. Oke. Ini baru ada berapa nih? 6 kali 5 kayaknya ya. Baru ada 30 including saya ya. Jadi mungkin yang lain nanti bisa untuk ya dikasih tahu lagi ya kan ya ke tempat-tempatnya ya biar bisa segera join ke Zoom. Tapi itu kayaknya ada yang berdua ya, Shiva sama Septia. Ini lagi berdua. Ini sama siapa Maaf nih? ya Shiva. Pak. Iya Pak, Kenapa? kita Kenapa? Siva. Soalnya di Shiva sama kampus nih siapa? punya saya HP-nya internetnya nge-lag Pak. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Terus kamu bareng sama Iya siapa? Ini Pak. Shiva. Siva Septia sama Siva Komaria Pak. Nah di sini juga ada Raka sih Pak. Nah baterainya Oke. habis. Oh ya udah coba Izin ya Pak. bareng aja. It's okay, it's okay, it's okay. Ya udah jadi Iya di Pak. sini ada siapa aja nih biar nanti saya bisa coba untuk data. Jadi di sini ada Shiva Septia, ada Shiva Komaria sama Siva Ra Komaria, sama Siva Septia, Siva Hah? Komaria sama Raka Sulis Pak. Sama Raka. Oke deh. Ya nanti tolong ketua kelas tolong dicatatin ya nanti maksudnya biar di absensi tetap masuk gitu ya. Ini Raka yang berdiri ini di belakang ini Raka. Oke, oke, sip, sip, sip. Ini Ini Raka lagi nih di Pak. mana? Oke, ya aman, aman, aman Raka. Ini lagi pada di mana? Lagi pada di kampus di bawah tangga. Iya Pak di kampus. Jangan Oke, oke. Iya sih di kampus emang kayaknya sinyalnya kurang oke ya kayaknya ya. Oke deh, it's okay, Iya. nggak apa-apa teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tetap bisa fokus Terima belajar kasih ya ya Pak. meskipun Terima kasih nggak di Pak. ruang kelas ya. Oke. Oke deh teman-teman. Nah hari ini kita akan belajar tentang materi lanjutan. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan nge-review tentang PR atau tugas yang sudah teman-teman kerjain ya. Jadi mungkin saya akan lihat lihat dari mana nih teman-teman? Yang paling awal ngumpulnya atau yang paling akhir ngumpulnya? Atau yang paling jarang ngomong? Kita coba tes ya dari yang mungkin kayaknya poinnya masih sedikit nih. Saya pengen coba cek. Ada Dinda nggak ya di sini? Halo Dinda. Dinda ada di sini, Dinda? izin Pak, Kak Dinda ada, tapi nyambi Hah? kelas dia Oh, di lagi nyambi tadi. kelas juga ya? Iya. Oke, oke, ya udah, iya, iya. Soalnya emang Kak Dinda itu kan angkatan 2024 ya. Oke, oke. Mungkin jadwalnya agak bentrok ya berarti dengan kelas lain. It's okay. Kalau gitu mungkin kita akan lanjut ke siapa nih yang belum pernah nongol. Ini ada Eva kali ya. Eva Anggraini Lubis. Eva ada di sini, Eva? Halo, Eva? Aduh Pak. Hadir ya, Eva. Oke deh, sip, sip. Di sini kita akan coba lihat pekerjaannya Eva untuk soal nomor nomor satu ya, Eva ya. Jadi di sini ada pekerjaannya Eva seperti ini, teman-teman. Oke, silakan Eva dijelasin dulu soal ini tentang apa dan cara ngerjainnya gimana. Silakan Eva.
Halo Eva? Halo, halo. Ya, Pak. Eh, Ya, langsung aja Eva, silakan. Halo Eva, mana nih Eva? Gimana Eva cara boleh dijelasin soalnya dan cara kerjanya gimana? Eva, jaringannya lancar Eva? Ada yang lagi sama Eva mungkin? Enggak ya? Mana ya Evanya? Masih ada nggak sih Evanya? Tadi kayaknya ada respons dari Eva ya. Oke, ada mungkin Eva kita skip dulu deh. Kayaknya agak lama responsnya. Kita lanjut ke daftar mahasiswa berikutnya aja. Di sini ada Debbie Aristi Arifin. Debbie ada Debbie? Udah, Pak. Oke deh, Debbie sudah kerjain tugasnya? Udah, Pak. Oke, kita coba bahas pekerjaannya Debbie untuk soal nomor 1 ya Debbie. Iya, Pak. Ini dia pekerjaannya. Bentar saya copy dulu. Saya akan taruh di sini. Oke, ya. Tadi, Pak. Kenapa? Oke, ya nggak apa-apa Eva. Mungkin nanti aja kali ya Eva ini karena udah gilirannya diambil sama Debbie. Oke, ya silakan Debbie. Baik, di situ soalnya sebuah mobil mainan bermasa 0,15 kg dipercepat dari kecepatan 10 cm per s menjadi kecepatan 15 cm per s. Hmm. Berapakah impuls yang bekerja pada mobil tersebut? Hmm. Jadi di sini pakai rumus impulsnya sama dengan massa dikali dengan V akhir dikurang V awal. Bentar, boleh dijelasin nggak kenapa rumus impuls seperti ini? Bukannya impuls tuh kemarin rumusnya adalah delta F. F kali delta T ya. Kenapa jadi M dikali V akhir dikurang V awal? Jadi impuls itu adalah hasil kali massa dengan perubahan kecepatan. Sebelumnya saya ini sumbernya dari internet juga ya, Pak. Oh, kalau dari materi kita kemarin gimana? Impuls itu kan rumusnya delta P sama dengan F dikali delta T ya, Pak. Betul, impuls sama dengan F dikali delta T. Terus? Terus impuls adalah hasil kali massa dengan perubahan kecepatan atau sama dengan perubahan momentum. Iya, jadi karena perubahan momentumnya ini nih ya, jadi dari definisi yang ini nih, Debbie, oke? Iya, Pak. Ya, jadi apa namanya, meskipun impuls itu kita tahu persamaannya itu adalah gaya dikali dengan waktu ya, jadi rumus dasarnya sebenarnya yang ini ya. Nah, tapi untuk menunjukkan bahwa dia adalah massa kali perubahan kecepatan, itu mungkin Debbie harus menurunkan dulu dan mungkin bisa dijelaskan bagaimana penurunannya ya. Atau at least mungkin Debbie juga bisa mulai dari ini, definisi impuls sebagai perubahan momentum dulu Perubahan gitu ya. momentum. Betul, dan karena dia perubahan momentum, berarti dia massa dikali perubahan kecepatan gitu ya. Makanya akhirnya bisa digunakan rumus. Oke, Massa. lanjut Debbie. Lanjut. Di situ massanya diketahui 0,15 kg dengan kecepatan awalnya 0,10. Terus kecepatan iya benar. Selanjutnya kecepatannya 0,15. Lalu disubstitusikan jadi 0,15 dikali 0,05. 0,05 itu berasal dari 0,15 dikurang dengan 0,10. Hasilnya 0,0075 Newton second. Lalu saya ubah menjadi mili Newton second dikalikan dengan 1000 jadinya 7,5 mili Newton second. Jadi ini M-nya tuh mili ya, bukan meter ya, tapi mili. Oke deh, sip. Ya, bagus banget. Siapa tadi? Debbie ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Debbie nomor berapa deh tadi? Ini ya, nomor 40 ya. Oke, sip. Terima kasih Debbie.
Kita lanjut ya Jelasin. ke yang berikutnya. Berikutnya di sini ada siapa lagi nih? Mungkin Dahayu. Dahayu Khaila Putri. Ada Dahayu di sini. Dipanggilnya siapa? Dahayu atau Khaila atau Putri? Ada nggak ya orangnya? Dia Hayu ya, bukan Dahayu. Dia Hayu. Ada nggak Dia Hayu? Nggak ada kah? Kayaknya ada tuh, saya lihat orangnya. Dia Hayu. Halo Dia Hayu. Bisa dengar suaranya? Halo, halo. Tadi saya lihat nih Dia Hayu ada deh kayaknya. Ada nggak? Dipanggilnya siapa sih? Dia ya? Teman-teman mungkin bisa confirm. Dipanggilnya siapa? Dia Hayu. Ya Hayu Pak, bener Pak. Dia Hayu, benar. Mana nih Dia Hayu? Ada nggak? Saya tadi lihat di sini ada. Oh, tapi udah hilang. Mental kali ya. Oke lah. Ya mungkin sedang ada gangguan jaringan juga. Jadi mungkin kita ke orang berikutnya lagi. Kalau ini gimana nih? Desintan Febi Harum Saragi. Dipanggilnya siapa nih? Desintan. Ada orangnya? Desintan Febi Harum Saragi. Ada Pak. Oke, dipanggilnya siapa? Namanya panjang sekali. Desi Pak. Desi. Oke, siap. Desi sudah mengerjakan PR ya? Udah Pak. Oke, sip. Nah, sekarang coba Desi kerjakan untuk PR yang nomor berapa lah tadi yang tadi kita baru kerja nomor 1 ya. Oke, sekarang Desi coba untuk mengerjakan soal nomor 2 ya, Desi. Jadi ini ada pekerjaannya Desi seperti ini. Oh, Desi di sini nggak ngerjain langsung di soalnya ya. Oke. Oke deh. Mungkin boleh dijelasin nih, Devi. Kayak gimana tuh soalnya? Wah, nggak ada gambar soalnya ya, agak ribet juga ya. Bentar, saya kalau gitu coba untuk kopikan soalnya dulu juga deh, teman-teman. Sebentar ya. Oke. Jadi soalnya seperti ini ya, ada ngomongin soal bola nih. Mungkin saya taruh sebelah sini aja deh. Oke, silakan Desi dijelasin kerjaannya. Baik Pak. Kan di soalnya kan Mhm. soalnya kan dua bola identik masing-masing bermassa M dan berkecepatan V bergerak saling mendekati pada permukaan tanpa gesekan dalam ruang hampa. Mhm. Bola-bola tersebut mengalami tumbukan elastis secara langsung. Mhm. Pertanyaannya, pernyataan manakah yang dengan tepat menggambarkan bola-bola setelah tumbukan? Mhm. Ini ada pernyataan yang akan kita uji berarti ya. Oke, terus. Ya, kan itu tumbukannya kan yang pertama ke arah kanan dan saya Mhm. makainya rumusnya P totalnya itu sama dengan MV. MV-nya itu Mhm. positif karena ke arah kanan Mhm. dan ditambah MV tapi V-nya itu min karena ke arah kiri Mhm. karena ada gesekan itu. Dan ada Mhm. perubahan jadi kinetik. Rumusnya Bentar, jadi Kak, ada setengah perubahan. MV kuadrat. Enggak. Gimana, Gun? Ini dulu deh, kamu fokus ke sini dulu. Ini terus lanjutannya kemana nih? Oh ya Pak, jadinya ke bawah. Maksudnya ke bawah? Yang K total. Yang K total jadinya Enggak, ini K total tuh setengah kayaknya udah MV. ngomongin hal beda lagi. K itu maksudnya tuh pasti ke energi kinetik. Mungkin kamu bisa kasih konklusi dulu nggak? Ini untuk P total gimana jadinya? P total ini maksudnya apa sih? P total ini maksudnya apa, Desi? Halo, Desi? Halo, Desi? Mana nih Desinya? Hilang juga kah? Enggak Pak, jaringan saya agak putus-putus. Oke, it's okay. Nggak apa-apa, Desi. Yuk, coba. Tadi pertanyaan saya, tapi kedengeran nggak? Tadi saya nanya, ini P totalnya tuh apa? Ini soalnya saya lihat kayaknya ini tuh sebenarnya yang dibahasnya ada 3 hal berbeda. Jadi mungkin jangan lompat dulu. Kita fokus sama barisan nomor satunya dulu nih. Di baris satu ini tuh apa sih yang dicoba dijelasin?
Gimana Desi? Ya, Pak. Aduh, lupa. Ya, gimana? Jaringan tapi aman? Aman, Pak. Sayanya yang lupa. Oke. Lupa. Gimana kok bisa lupa? Ini kan kamu yang kerjain. Lupa ya? Oke. Mungkin saya akan lempar ke yang lain. Kalau misalnya mungkin ada yang mau menjelaskan atau mungkin memahami apa yang dituliskan sama Desi. Ada yang mau coba? Silakan. Bapak, Pak. Saya, Ya, Pak. silakan Fadli. Izin semuanya, ya saya akan menjelaskan mengenai yang nomor 2. Mm-mm. Sebetulnya kan diketahui kan dua bola tersebut kan saling bergeraknya dengan arah yang Benar. berhadapan. Betul. Artinya potensial dari setiap kedua itunya akan terjadi tabrakan atau tumbukan. Nah, Betul. di sana kan diketahui bahwa bola tersebut kan memiliki massa yang sama, Betul. kemudian juga kecepatan yang sama. Ya. Nah, hanya saja pergerakan dari bolanya tersebut berarah yang berlawanan, sehingga dalam rumus impulsnya itu kan kita mengetahui bahwa rumus impuls itu kan sama dengan F delta T, dan itu bisa Betul. diganti sama dengan M Oke. dikali. Mungkin, sorry, sebentar dulu deh. Mungkin sebelum ke impuls, kita fokus sama yang dijelasin sama ini dulu kali ya, Fadli ya. Jadi pertanyaan saya tadi ada yang bisa aja, apa Fadli bisa nggak ngelanjutin tentang yang ditulisin sama Desi di sini? Ini sebenarnya udah bener nih yang ditulisin sama Desi, tinggal dijelasin aja. Menurut Fadli, kira-kira Desi mau jelasin apa sih dengan pernyataan ini? P total. P total. P total itu artinya apa sih? P total itu maksudnya ke momentumnya ya. Momentum Energi total, betul. Bukan energi. energi, momentum ya, momentum total. Momentum sama energi itu beda ya. Oke, fokus dulu ke momentum Fadli. Momentum rumusnya apa Fadli? Momentum rumusnya itu sama dengan M dikali delta V. No, bukan M kali delta V, tapi M kali V doang. Oh, Ya. Kalau dikali delta V dia jadi impuls tuh. Ya kan? Karena kalau M dikali delta V dia jadinya perubahan momentum tuh, ya kan? Dan perubahan momentum adalah impuls. Jadi teman-teman ini pemahaman yang fundamental ya, teman-teman jangan sampai ketukar antara impuls dan momentum, ya. Momentum itu apa? Momentum itu ya simply perkalian antara massa dengan kecepatan ya. Kayak yang kemarin kita udah bahas, masih ingat kemarin nih ngomongin soal Iqbal dan Aufa yang mencoba untuk menghentikan benda yang bergerak dengan kecepatan sama tapi massanya beda. Cara mereka menghentikan atau mungkin seberapa sulit mereka menghentikan gerakan kedua benda tersebut berbeda kan ya. Karena apa? Karena momentumnya beda ya. Nah, sedangkan momentum itu sendiri didapat dari perkalian antara massa dengan kecepatan aja gitu teman-teman. Ini nih teman-teman ya. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Oke. Oke, lanjut Fadli. Berarti Fadli sekarang coba deh fokus sama penjelasan tentang momentum dulu, di mana momentum adalah massa kali kecepatan ya. Oke, terus Fadli, balik lagi fokus ke sini Fadli. Kalau dia nulis P total tuh artinya dia mau ngitung apa tuh Fadli? dari P total itu berarti yang dihitung dari momentum bolanya. Momentum bola totalnya ya, momentum si bola 1 ditambah dengan momentum si bola yang kedua gitu ya. Nah, berapa momentum bola 1 Fadli? Momentumnya itu MP. MP. Momentum bola keduanya? Karena bergerak berlawanan, M negatif delta M negatif Betul. V. Betul. Nah, jadi berapa nih totalnya? 0. Jadi 0, betul. Oke, sip. Makasih banyak Kan itu Fadli ya. Oke, sip. Cukup Fadli. Terima kasih ya. Nah, jadi ini tuh udah menjadi konklusi teman-teman ya. Dan mungkin ini yang dimaksud sama Desi. Kelihatannya Desi kurang kasih konklusi bahwa di penjelasan Desi di baris pertama, sebenarnya Desi itu mencoba untuk menjelaskan momentum total ya. Kenapa momentum total yang dijelasin? Karena ini dia mau jelasin opsi yang nomor A nih. Kan di sini dibilang total momentum untuk kedua bola adalah 2mv. Padahal ternyata dengan perhitungan seperti ini, ternyata total momentumnya harusnya 0, kayak yang tadi dijelasin sama Fadli, teman-teman. Jelas nggak? Oke, jadi dengan baris pertama ini yang dituliskan sama Desi,
Ini cukup untuk membuktikan bahwa pernyataan 1 itu salah. Gitu teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Oke deh, sip-sip. Terima kasih Fadli ya. Mungkin saya akan kasih skor untuk Fadli. Nomor berapa Fadli? Ini ya, 14 ya? 14. Oke deh, sip-sip. Makasih ya Fadli udah mencoba untuk bantuin jelasin. Dan saya harap teman-teman nanti again ya, ketika teman-teman kerjain soal kerjain PR, jangan sampai teman-teman cuma nulis doang. Tapi itu juga pastikan teman-teman paham apa yang teman-teman tulisin. Oke? Ya, sip. Oke deh, lanjut ya. Nah, sampai sini kita belum ketemu nih jawabannya berarti ya. Ada yang mau ngelanjutin nggak penjelasannya nih teman-teman? Tadi kelihatannya Desi, atau mungkin saya mau balikin lagi ke Desi. Desi mau ngelanjutin penjelasannya? Tadi baru ya nomor 1 nih. Desi belum dapat poin ya, karena kayaknya tadi masih gagal menjelaskan. Desi mau ngelanjutin ngejelasin? Atau mau ke yang lain aja? Desi aman, Desi? Mungkin kayak jaringannya juga bermasalah nih, kayaknya emang karena online nih. Ada nih Desi, halo Desi. Oke deh, kalau nggak ada mungkin kita lanjut ke orang berikutnya lagi aja ya teman-teman nih. Di sini saya rasa masih banyak nih yang kelihatannya belum sempat dapat poin. Ada Andita Hairun Sukma. Andita, ada Andita? Andita Hairun Sukma. Halo Andita. Apakah Andita ada? Halo. Andita laptopnya mati, Pak. Oh, mati. Oke, Anditanya tapi ada kan? Nggak bisa join kayaknya ya? Oke. Ya udah Andita berarti mungkin nggak bisa berarti ya. Raka Sulis. Nah, ini Raka nih yang tadinya bertiga ya sama Shiva dan Shiva. Raka ada Raka? Boleh nebeng di tempatnya Shiva kalau misalnya susah untuk online dari device sendiri. Halo Raka? Mana nih Raka? Saya hitung sampai 3 ya. Raka, 1. Raka, 2. Raka, 3. Oke, ini geng-geng yang online di kampus ya. Mungkin ada permasalahan dengan jaringan lagi juga ya. Oke lah, kita lanjut aja ke orang berikutnya. Yusuf Satrio. Nih kelihatannya juga belum sempat dapat poin nih di sini. Yusuf ada? Yusuf Satrio. Pada kemana? Ini orang-orang. Kenapa nggak ada semua nih? Muhammad Yusuf Satrio. Teman-teman mungkin juga boleh bantu untuk cek ya di daftar hadir ya yang lagi hadir di participants. Kira-kira ada nggak sih Yusuf Satrio ini? Oke, ada yang chat nih. Yusuf Satrio ada nggak? Oke, kelihatannya Yusuf Satrio juga nggak ada ya di sini ya. Ya udah, kalau gitu kita lanjut ke Syifa Komariah nih. Nah, Syifa Komariah juga tadi kayaknya lagi di kampus ya. Tapi kira-kira gimana Syifa Komariah bisa coba untuk muncul di sini kah? Tadi barengan sama Syifa Septia ya. Ini Syifa Komariah juga ada sih kayak. Oh, koneksinya lagi jelek. Aduh, sayang sekali nih ya. Koneksinya pada jelek semua. Ya udah lanjut lagi ke Muhammad Shalwan. Masa ini dari semua namanya saya panggil, koneksinya jelek semua berarti ya. Mudah-mudahan yang ini saya panggil nggak jelek ya. Muhammad Shalwan Fahrezi. Ada nggak Muhammad Shalwan Fahrezi? Pak, izin Pak, sebentar Pak, saya masih di jalan Pak. Oh iya bener juga, ini lagi naik motor lagi dia. Ini kamu lagi menumpang lagi diboncengin kan? Bukan lagi bawa motor kan? Lagi dibonceng Pak. Ya udah hati-hati ya Shalwan ya, nanti deh ya. Kita lanjut ke iya Shalwan. Aduh, sekalinya ada yang jaringannya aman lagi di atas motor. Aduh, lucu banget lagi. Kita lanjut ke ini aja kalau gitu. Eni Naura, ada nggak Eni Naura? Halo Eni. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa bantu untuk Iya cek Pak, ya. ada Pak. Ada, alhamdulillah akhirnya ada yang merespon ya. Jaringannya Eni gimana kira-kira nih? Aman nggak nih Eni? Aman. Nggak aman Pak bagi Nggak aman. tiga Emang Eni jaringannya. lagi di Nyambung Emang ke Eni teman lagi yang di lain. mana? Lagi nyambung ke teman yang lain. Ini Lagi lagi di di mana kampus emang? Pak. Jaringan Lagi di UNJ kampus. begini Pak.
Oke, oke, siap, siap, siap. Oke deh, Eni. Sekarang kita akan coba lihat pekerjaannya Eni ya, untuk masih soal yang sama nih ya, soal nomor 2, Eni. Tadi Eni ikutin diskusinya tadi dari awal? Enggak, Pak. Anginnya kenceng banget. Gak ada kedengeran dari tadi. Anginnya kenceng Iya, banget ya ampun. Oke deh. Ya udah deh. Jadi mungkin intinya gini sih Eni. Tadi kan kita udah diskusikan nih soal nomor 2 ya kan. Setupnya juga udah dibahas tadi sama Fadli, sama Desi juga tadi sebenarnya. Dan kemudian tadi Fadli udah jelasin bahwa total momentumnya itu adalah 0 ya. Nah, sekarang Eni bisa lanjutin gak nih untuk opsi yang berikutnya itu kira-kira gimana analisisnya nih? Maaf, Pak. Soalnya diulang, Pak. Soalnya diulang. Ini soalnya. Eni bisa lihat layarnya nggak? Bentar, Pak. Oke. Udah, Eni, silakan. Bisa nggak Eni? Halo, Eni. Halo. Bisa diulang, Pak. Nggak kedengeran. Aduh, gimana ya, agak susah nih ya. Jadi mungkin gini deh teman-teman, buat teman-teman mungkin yang memang lagi gangguan, sehingga nggak bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik hari ini, saya rasa mungkin nggak apa-apa teman-teman nggak usah join ke Zoom dulu ya. Karena maksudnya buat apa juga kalau emang teman-teman lagi ada kegiatan yang lain misalnya, terus habis itu maksain join ke Zoom, tapi teman-teman nggak dengerin apa-apa, sehingga nanti saya ajak diskusi pun juga jadinya nggak nyambung gitu ya. Jadi it's okay teman-teman kalau emang lagi ada gangguan misalnya soal jaringan atau mungkin masih di jalan, teman-teman silakan live aja, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa ikutin diskusinya dari YouTube aja ya. Karena perkuliahan ini saya rekam juga seperti biasa gitu ya. Jadi nanti mungkin yang nggak bisa berhalangan hadir karena kendala masalah ya device atau situasi yang nggak memungkinkan, nanti tetap dihitung hadir aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, teman-teman ya. Jadi silakan kalau ada yang mau live silakan. Kita akan lanjut teman-teman ke yaudah kalau gitu mungkin saya akan kasih volunteer aja nih karena tadi udah sampai bawah atau mungkin saya kasih satu kesempatan lagi nih untuk Atika Setiawati. Kalau Atika ada nggak Atika? Di partisipan sih ada nih. Tapi kira-kira Atika memungkinkan nggak nih untuk bahas soal nomor 2? Halo Atika. Nah ini nih nama-nama goib lagi. Jadi ya namanya ada tapi mungkin orangnya nggak tahu mungkin Iya Pak, jaringannya ada. Tapi Hah? lagi sama Naura juga. Lagi barengan ya sama Naura ya. Oke, oke. Ya lagi Ya udah di berarti kampus kayaknya juga. emang iya setupnya lagi nggak memungkinkan kayaknya ya untuk diskusi. Oke, nggak apa-apa Atika dan juga Eni. Oke, kalau gitu mungkin saya akan lempar ke volunteer aja. Silakan teman-teman, ada yang mau coba untuk ngejelasin nggak? Oke, Tiara mau coba jelasin? Jadi Tiara mau gini jelasin? Mm-mm, yang B kan setiap bola memiliki momentum 0. Nah, mm-mm, sedangkan tadi yang di poin A ternyata masing-masing mm-mm, bola, bola itu punya momentumnya sendiri gitu. Nah, jadi mm-mm. yang B itu salah. Yang B salah, karena tadi ya jelas ya masing-masing bola punya momentum masing-masing ya. Kayak yang tadi ya momentumnya yang si satu itu MV, yang momentum satu lagi negatif MV. Begitu ya Tiara ya? Oke, bagus banget Tiara. Lanjut Tiara, berarti B salah juga. Terus berikutnya lanjut lagi aja Tiara. Sampai dapat jawaban yang benarnya. Terus yang C itu Hah? ke bawah, Pak, sedikit ke bawah. Sedikit ke bawah. Iya. Nah, Ini emang belum ke bawah ya? total Oke. energi Hah? kinetik dari kedua bola itu katanya MV Hah? kuadrat. Nah, di sini Mm-mm. kalau dijabarin satu bola itu kan Sorry. Mm-mm. Satu bola itu. energi kinetiknya Mm-mm. setengah dikali Mm-mm. MV kuadrat. Habis itu Mm-mm. nanti ditambah sama si bola yang kanan. Mm-mm. Mm-mm. Energi kinetiknya juga sama, setengah dikali MV kuadrat. Nah, Benar. setengah MV kuadrat ditambah setengah MV kuadrat sama dengan 1 MV kuadrat. MV Nah, itu kuadrat. bisa kita tulis jadi MV kuadrat aja. Benar. Jadi Jadi yang yang C benar si benar C. ya?
I see, nice. Kalau yang D, kenapa tuh problemnya? Yang D salah karena kan tadi udah Iya, dijelasin, yang di C udah udah, dijelasin. iya gitu. Benar-benar, karena tadi masing-masing bola punya energi kinetik setengah mv kuadrat ya. Sehingga kalau totalnya ya jadi mv kuadrat. Oke, sip-sip. Makasih banyak Tiara. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Maksudnya mungkin karena lagi Tiara lagi di rumah, jaringannya lagi lebih lancar ya. Jadi bisa menjelaskan dengan baik ya. Makasih Tiara. Nomor berapa Tiara? Saya nggak ingat nih. Ini ya Tiara Belakang NIM-nya Novitasari ya. 08 Pak nomor. 08. Oke, sip-sip. Ya, terima kasih banyak ya Tiara. Oke, sip-sip. Ya ampun nih ada lagi nih kendalanya. Aduh, katanya dia Hayu, Pak izin off cam. Jaringannya lagi kurang oke karena PLN dekat rumahnya kebakar. Ya ampun, kasihan banget. Ya udah, nggak apa-apa dia Hayu. Yang penting kamu aman, selamat ya dia ya. Kalau misalnya emang perlu evakuasi dulu, takut merembet atau apa, silakan evakuasi dulu, nggak apa-apa ya. Kelas mah bisa nanti ya, nanti teman-teman bisa tetap ngelihat di YouTube kan ya. Jadi kalau emang teman-teman ngerasa nggak kondusif untuk ikut kelas hari ini, gak usah ikut dulu, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa apa pelajari lagi di rekamannya di gitu. Oke, baik. Itu tadi untuk soal nomor 2-nya, teman-teman ya. Nah, mungkin kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sebetulnya soalnya lumayan banyak ya, seperti yang tadi teman-teman lihat. Tapi mungkin kita akan lanjut ke soal berikutnya yang soal sifatnya yang soal esai aja kali ya, teman-teman ya. Di sini ada soal nomor 5 nih, ya kan? Dan tadi kayaknya kita udah go through ke mahasiswa yang belum sempat kasih respons yang banyak di perkuliahan ya, tapi sayangnya kelihatannya tadi ada gangguan banyak ya. Ada di gangguan jaringan segala macam. Jadi mungkin untuk sekarang saya akan lempar buat volunteer aja ya. Silakan jika teman-teman ada yang mau volunteer untuk menjelaskan soal nomor 5, saya kasih kesempatan. Silakan teman-teman ya. Siapa nih kira-kira yang bisa jelasin soal nomor 5? Ada yang mau jelasin soal nomor 5? Kalau nggak ada ya saya bakal tunjuk ya. Saya, Pak. Siapa ini? Yang Niobi. satu bagian aja Oke. ya. Ah, ya. Satu bagian. Enggak, jangan A doang. A mah gampang banget. Oh. Masa Ya udah, cuma nggak apa-apa, definisi nggak apa-apa. doang. But it's okay, Ya. nggak apa-apa ya. Oke deh, Oke, sip-sip. Kita dimulai coba. dari Sebentar. saya. Bentar Niobi, saya coba lihat dulu ya pekerjaannya Niobi ya. Saya copy dulu ke sini ya. Niobi. Mana nih Niobi? Mana kok nggak ketemu? Oh, ini dia. Oke, ini soal nomor berapa tadi? Nomor 5 ya, teman-teman. Iya. Jadi mungkin, oh ini Niobi agaknya terpisah ya, nggak nulisin soalnya ya. Gua Jadi tulis di soalnya, Pak, sini, saya. it's okay, nggak apa-apa. Oke, jadi di sini ada pekerjaannya Niobi untuk soal nomor 5 nih ya. Mana ya? Dari mana sih? Oh, dari sini. Oke, Siap. ya. Oke, pertanyaan nomor 1, apa nih Niobi? Untuk pertanyaan nomor 5 bagian A itu adalah definisi dari impuls ya. Definisi Mm-mm, dari impuls itu adalah sebagai hasil kali antara gaya F yang bekerja pada suatu benda dan mm-mm, pada selang waktu atau perubahan waktu secara matematis ditulis I sama dengan F dikali perubahan T. mm-mm. Impuls itu juga bisa dijabarkan sebagai perubahan momentum atau sama dengan I sama dengan delta P. Atau yang Mm-mm. sebenarnya adalah perubahan momentum akhir dikurang dengan momentum awal. Mm-mm. Nah, jadi itu definisi Oke. dari Sip-sip ya, udah bener banget nih definisi ya. impuls ya. Jadi teman-teman bisa mendefinisikan impuls dengan dua cara ya. Sebagai perkalian antara gaya yang bekerja terhadap apa selama selang waktu tertentu, atau bisa juga sebagai sesuatu yang menyebabkan perubahan impuls pada suatu benda ya. Menyebabkan perubahan momentum, sorry, menyebabkan perubahan momentum pada suatu benda. Oke, good. Ya, Lanjut ke nomor B-nya sekarang siap. nih, Obi. Eh, chicken, yes. Oke. Saya baca soal bentar. Anyway, Oke, saya jadi kayaknya untuk perlu pindah tempat dulu nih. Jadi mungkin sambil Nyobi persiapan menjelasin. Nah, kayaknya nih oh tempat iya ya, saya boleh boleh agak boleh. kurang kondusif. Bentar ya, teman. Saya mungkin off cam dulu, mungkin 30 detik ya, sorry. Siap, Pak.
Halo. Oke, sorry, Ya, sorry. Mari kita lanjut, Niobi. Jadi nomor B ini gimana? Apa yang ditanya di sini, Niobi? ditanya itu adalah membuktikan kinetik energi pada yang bekerja pada telur sebelum tertumbuk itu adalah 0,6 joule. Ya, Energi kinetik sebenarnya bukan yang bekerja, tapi yang dimiliki ya. oh yang dimiliki. Energi kinetik yang dimiliki oleh telur adalah segitu. Oke, nah gimana nih Niobi cara analisisnya? Jadi untuk pertama-tama adalah yang diketahui itu adalah M telur adalah 0,058 kilogram Mm-mm, dengan H adalah 1,1 meter. Gaya mm-mm, gravitasi diasumsikan adalah 9,8 meter per detik. Nah, mm-mm. bisa di langsung saja energi kinetik sama dengan energi potensial. Itu bisa Dari mana dihitung tuh? Kenapa tuh energi kinetik sama dengan energi potensial? karena secara konstan energi kinetik itu berlawanan dengan energi potensial setahu saya. Maksudnya gimana tuh energi Lalu kinetik berlawanan dengan dari energi potensial? misalkan pada benda di atas itu memiliki Ah, energi potensial. Nah, ketika benda ah, itu ah, jatuh, energi potensial itu ditukar menjadi energi kinetik, Pak. ah, Gitu. ah. Oke, Iya. oke, sip, sip, sip. Sebenarnya mungkin ada analisis Ah, tambahannya ya. Jadi yang harusnya sama tuh adalah energi totalnya ya. oh, Ini energi total. sebenarnya menerapkan apa namanya konsep apa prinsip hukum kekekalan energi yang kita udah pelajari kemarin, di mana energi total itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik ya. Kinetik. Jadi di atas sama di bawah itu tuh harusnya ada energi potensial sama energi kinetiknya juga gitu ya. Nah, Siap. tapi di kondisi awal kita bisa lihat dia hanya memiliki ketinggian namun energi apa dia tidak memiliki kecepatan ya. Tahu dari mana tuh mereka dia tidak memiliki kecepatan? Karena di sini kata kuncinya adalah a chicken egg of mass 58 grams is dropped. Oke, jadi kata kuncinya di drop. Drop itu artinya apa, teman-teman? Drop itu artinya dijatuhkan. Jadi teman-teman bayangin kayak teman-teman megang sesuatu benda di tangan, terus teman-teman buka tangannya gitu ya. Beda tuh, beda antara dalam bahasa Inggris ada beda antara drop dengan thrown. Drop itu artinya dijatuhin sehingga dia nggak ada dorongan yang diberikan di awal sehingga kecepatan awalnya nol. Itu drop ya atau dijatuhkan. Sedangkan kalau dilempar, nah itu beda tuh. Karena kalau kasus dilempar itu dia kayak didorong gitu teman-teman. Bisa dibayangin nggak? Oh, bisa, Bisa Pak. dibayangin ya? Heeh, jadi artinya di awal ini dia karena dia drop ya kan, maka kecepatan awalnya nol sehingga ininya nol dan akhirnya di awal itu dia cuma punya energi potensial aja begitu. Oke? Nah, sedangkan di akhir gimana? Di akhir justru sebaliknya karena dia sudah sampai ground ya kan, just before it hits the ground, sebelum dia nyentuh ke tanah, itu tuh ketinggiannya berapa teman-teman? Tinggiannya 1,1 meter. No, no, no. Sebelum Ah, dia nyentuh ke tanah nih. Pas dia ini maksudnya dia nyampe sini nih. Udah mau nyentuh tanah tapi belum nyampe gitu. Ya dia udah deket basah tanah. 0,001 meter gitu. Iya betul. Atau ya mendekati nol kan ya. Jadi Ya. artinya pada kasus itu nanti EP-nya yang nol gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya karena di sini tadi harusnya again ya ET-nya yang sama ya, namun karena di sini dia di awal itu EK-nya nol dan di akhir itu EP-nya yang nol, maka akhirnya kita bisa menuliskan kayak yang Niobi tulis di situ ya, di mana EP di awal sama dengan EK di akhir gitu teman-teman. Oke? Oh, paham, paham. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi yang Jelas, jelas. jadi bukan sekedar tukar menukar, tapi teman-teman juga harus ya, apa pahami bahwa yang kekal itu adalah energi totalnya. Oke? Gitu ya. Oke, Siap, Pak. sip sip. Lanjut Niobi. Nah, terus habis itu udah ya berarti kita valid ya bisa pakai ini. Habis itu diapain lagi nih Niobi? Nah, untuk menghitungnya tuh bisa menggunakan rumus M kali G kali H. Jadi Mm-mm. dimasukkan nilainya, masukkan beratnya 0,058 kilogram dikali 9, Heeh. apa? Lanjut lanjut lanjut. 9,8 meter per detik dari gravitasi dan sisanya Mm-mm. adalah dari H ketinggian telur itu Mm-mm. dijatuhkan yaitu 1,1 meter. Hasilnya adalah Mm-mm. 0,625 joule. Memakai Mm-mm. 3 angka penting. Yes, Ya. yes. Oke. Sip, sip. Anyway, tapi kalau kita lihat dari angka penting sih harusnya pakai dua angka penting ya. Oh, dua Karena ya? ini kan 58, 1,1 ya kan? Berarti Oh, ini kan iya. angka pentingnya ada dua, jadi ini dia 0,63. Hmm. Tapi ya ini Oh, masih betul ya, karena ini dia about, artinya itu sekitar ya, sekitar 0,6 joule. Jadi terbukti ya. Oke, sip. Terima kasih banyak Niobi untuk ya. penjelasannya ya. Niobi nomor berapa?
Ini ya, 042, Pak. gampang nih, 4 ya, yang paling Oke, banyak Pak. nih kayaknya ya, terusnya. Oke, oke, sip, sip, sip. Makasih nih, Obi, untuk jawaban yang telah diberikan. Mungkin Sama-sama, Pak. yang terakhir, satu soal lagi nih, dari siapa nih? Silakan. Saya akan buka kesempatan untuk menjelaskan soal nomor yang bagian 5, yang bagian B2-nya ya. B2 sama B3 deh sekalian, karena B2 itu dia hitung-hitungan, sedangkan B3 itu ya konsep aja ya. Silakan teman-teman, ada yang mau coba untuk jelasin soal B2 dan B3-nya? Volunteer? Ada yang mau? Kenapa Iqbal? Iqbal kayaknya unmute tadi barusan. Iqbal mau jelasin? Oh, Pak. Halo? Ya, oke, silakan Iqbal. Nah, kan jadi yang dicari itu, bentar, yang dicari apa ya? Deakselerasi makin pelan benda apa? Gaya yang Determine the tertelan magnitude besar of. gaya yang bekerja. Betul, yang dicari tuh gaya yang bekerja pada Gaya yang si bekerja. telurnya ya, untuk menghentikan si telur itu dari pergerakan. Karena tadi kan teman-teman bisa lihat ya, ini tadi maksudnya ini ngelanjutin dari yang tadi Niobi jelasin teman-teman. Jadi kan tadi teman-teman lihat bahwa telur ini dijatuhkan ya dari suatu ketinggian ya kan. Dan tadi udah dijelasin sama Niobi bahwa di awal itu karena dia punya ketinggian maka dia punya energi potensial. Sedangkan di akhir karena dia nggak punya ketinggian lagi tapi dia punyanya kecepatan maka dia punya energi kinetik ya kan. Jadi artinya sebelum dia numbuk tanah itu ada kecepatannya tuh ya. Yang kecepatannya itu nanti tentu bisa kita asosiasikan dengan energi kinetiknya ya. Katakanlah tadi energi kinetiknya 0,63 joule ya. Maka nanti teman-teman bisa hitung tuh kira-kira berapa kecepatannya ya. Nah, di soal yang ini, oke, sekarang gilirannya Iqbal. Kira-kira apa sih yang ditanya di sini Iqbal? Apa yang mau kita Yang cari? ditanya tuh F totalnya. F total. Maksudnya F totalnya untuk apa nih? F total itu yang pertama nyari bukan percepatan. F total yang Aha. F yang dikali M kali akselerasi. Bentar. Oke, sebentar. Mungkin pertanyaannya adalah F yang gimana sih yang dicari di sini? Boleh dijelasin dulu nggak nih konteksnya? F apa sih yang mau kita cari di sini? Mungkin tinggal ditranslate aja sebetulnya Iqbal. Kita mau mencoba menentukan gaya yang Memperlambat. memperlambat telurnya ya kan ya? Ya. Teman-teman bisa bayangin ya kenapa dia memperlambat? Atau mungkin Iqbal bisa jelasin nggak? Maksudnya apa sih? Kenapa gayanya itu memperlambat? Kenapa ya? Kenapa nih? Karena ini, tadi kan sebelum dia ketemu tanah, dia punya kecepatan kan nih? Oh iya, ada Nah, kecepatannya. nanti pas kita infect, kita bisa bayangin ya, pas dia ketemu tanah, dia masih gerak nggak tuh telurnya? Udah nggak bergerak, mulai Udah nggak bergerak. mulai pelan. Bukan mulai pelan lagi, tapi dia tiba-tiba berhenti ya kan? Ya namanya pas udah nyentuh tanah kan ya. Ya jadi bukan mulai pelan lagi, tapi dia tadinya kecepatannya tinggi. Iya, namanya juga telur ya kan ya. Dia jadi berhenti itu ya kan. Jadi dia tiba-tiba berhenti nih. Come to rest in 55 milliseconds. Jadi waktunya dia berhenti itu cepat banget gitu. Nggak nyampe sedetik ya. Bisa dibayangin kan nih teman-teman. Ya jadi ibaratnya ini pas dia ini sebelum nyentuh tanah dia punya energi kinetik, artinya dia punya kecepatan awal ya. Yang nilainya berapa itu bisa kita hitung. Nah, terus pas dia nyentuh tanah, dia berhenti. Nah, proses berhentinya 55 milisekund gitu ya. Nah, berarti kalau ada perlambatan kayak gitu berarti ada gaya kan ya. Nah, gaya itu yang dicari di sini Iqbal gitu ya. Oke. Nah, lanjut Iqbal jelasin. Nah, sekarang gimana nih Iqbal cara untuk cari gayanya? Perlu nulis diketahuinya dulu nggak, Pak? Boleh. Oke, diketahuinya yang pertama Eka. Atau mungkin Iqbal mau ditampilin pekerjaannya Iqbal? Tampilin aja, Pak. Boleh, sebentar ya, saya coba cari dulu punyanya Iqbal. Muhammad Iqbal. Nomor berapa tadi nih? Oke, ya. Wait, nomor 3, 4 ya. Oke, nah ini di sini Iqbal udah nulis dengan ininya juga ya, dengan langsung kayak di print. Oke, silakan Iqbal.
Kebaca nggak dia teman-teman? Mudah-mudahan kebaca ya. Ya saya sambil jelasin ya sama Iqbal. Gimana nih Iqbal? Nah, pertama kan diketahuinya dulu. Diketahuinya tuh EK-nya 0,63 dibulatin jadi 2 angka penting. Jadinya 0,63 Joule. Masanya diubah jadi ke kilo 0,058 kilogram. Dan ketinggian sudah benar 1,1 meter dalam meter. Lalu waktunya 55 millisecond. Millisecond diubah ke second jadi 55 kali 10 pangkat minus 3 second. Oke, good. Yang ditanya tuh F totalnya. Sekarang cara ngerjainnya untuk mencari kecepatannya dulu, velocity-nya. Dengan menggunakan EK, kan EK-nya udah ketemu, jadi tinggal dimasukin saja. Nanti dapat kecepatannya. Berapa dapat kecepatannya? Jadi ini ya. Bentar. Ini berapa? Si 4,7 0,63. belum tuh jawaban akhirnya. Si kecepatannya. Ya ini kan intinya Iqbal pakai rumus yang setengah mv kuadrat ini ya. Iya, betul. Oke, akhirnya nanti dapat ya kecepatannya segini ya. Oke, good. Udah lanjut, dapat kecepatan. Habis itu udah diapain lagi nih Iqbal? Lalu mencari akselerasinya. Akselerasi gimana caranya? Yaitu delta V per delta T. Oke, nice. Terus? Jadi delta V-nya tuh dari V yang tadi kita temuin di EK 4,7 dibagi waktunya. Oke, bentar deh Iqbal. Di sini 55 kan bukannya harusnya 55 delta kali V 10 ya minus 3 Iqbal. second. Kan delta itu artinya perubahan kecepatan ya Iqbal ya. Delta V ya. Berarti kan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal ya. Kenapa di sini Iqbal tulisnya 4,7 doang? Nggak nyari dengan selisih kecepatan. Karena kecepatan awalnya itu 0. Nggak sih. Oke, sip. Kebalik justru Iqbal. Ini tuh justru 4,7 tuh kecepatan awalnya. Karena kan the egg comes to rest kan. Oh iya. Jadi teman bisa bayangin ya. Jadi ini ya kita lagi bayangin momen sebelum dia numbuk tanah nih ya. Jadi pas dia mau kena tanah dia tuh punya kecepatan tuh karena punya energi kinetik dari yang tadi Niobi hitungin tuh ya. Jadi dia awalnya punya kecepatan justru. Nah pas dia ketemu tanah terjadi tumbukan, kecepatannya melambat sampai dia comes to rest alias sampai dia berhenti. Jadi artinya ini adalah kecepatan akhirnya justru. PT-nya 0 ya. Sedangkan yang tadi Iqbal hitungin di sini ini adalah VO-nya sebetulnya. Gitu teman-teman. Bisa dipahami sampai sini semuanya? Gitu ya. Nah, maka delta V-nya itu VT minus V0 tuh 0 dikurang 4,7 gitu ya. Jadi artinya nanti teman-teman akan dapati A-nya pasti jadi negatif nanti. Karena di sini tuh di akhir dia berhenti gitu ya. Oke, sip. Lanjut Iqbal. Ya, jadi secara angka sudah benar ini ya. Terus dapat berapa A-nya? Iqbal masih di mute kayaknya. Oke. Setelah dibagi, A-nya dapat 85 meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Oke, nice. Again tadi ya, kalau kita gunakan notasi arah, ini harusnya ada negatifnya tadi ya. Karena 0 dikurang 4,7. Jadi ini akan jadi negatif, ya artinya dia percepatannya tuh berlawanan dengan arah geraknya. Oke, lanjut Iqbal. Setelah dapat percepatannya, ngapain lagi nih? Nah, sekarang mencari gaya yang bekerjanya. Gaya yang dimilikinya. Itu dengan pakai rumus M kali percepatan kali akselerasi. Masanya tuh yang di awal yang 0,05 kg dikali percepatan yang kita temuin tadi 85. Dikaliin sekarang 4,9 Newton. Oke, sip. Udah ya, kayak gitu ya. Habis itu ngapain lagi, Iqbal? Nah, kan nggak cuman gaya itu doang yang bekerja, juga ada gaya gravitasi. Jadi nanti ditambah gaya gravitasi. Oke. Kita nyari gaya gravitasi. Iya, gaya gravitasinya dengan cara M kali percepatan gravitasi. Masanya, masa telurnya 0,05 kg dikali 9,8 Newton. Sama dengan 0,5684. Belum saya buatin sih, angka penting. It's okay. Nah, kan udah ketemu F gravitasinya sama FA-nya udah ketemu, jadi tinggal F total, ditotalin. FA ditambah F gravitasi. 4,9 tambah 0,5684, jadi dapat sekian, dibulatinnya jadi 5,5
Oke, 5 nice. Newton, dua angka penting. Sip, sip. Oke, ya, terima kasih banyak Iqbal ya, udah jelasin dengan apa namanya cukup lengkap. Iqbal nomor berapa? Sorry. 004, Pak. 004 oh ya ini. Oke, sip. Nah, buat yang lain gimana teman-teman? Ada yang caranya sama kayak Iqbal atau ada yang berbeda? Pak, jawaban saya beda, Pak. Oke, nah boleh langsung jawaban akhirnya aja nggak? Tiara berapa jawaban akhirnya? Saya jawaban akhirnya minus 4,8 Newton. Oke, berarti yang hijau ini ya sebenarnya ya. Mendekati lah ya kalau kita deketin 4,8 atau 4,9 ya. Oke. Ada lagi nggak yang lain yang beda selain Tiara? Kalau Iqbal kan di sini 5,8 ya. Yang lain gimana teman-teman? Berdasarkan yang teman-teman kerjain aja. Harusnya dikurang ya, Pak ya. Kan itu Harus dikurang. iya. Oke, ya kita FA-nya. coba lihat dulu nih. Yang lain gimana nih? Yang lain gimana? Ada yang sama dengan Iqbal atau ada yang sama dengan Tiara? Tadi Iqbal dapat 5,8, Iqbal dapat 5,8, Tiara dapat 4,8 sekian tadi katanya. Yang lain gimana? Ayo dong, teman-teman kan pada ngerjain kan? Ini tinggal jawab aja nih. Tinggal jawabnya tinggal sama Pak atau enggak Pak? Sama dengan Tiara Pak? Sama dengan Iqbal Pak? Atau beda kayak gitu? Saya Yuk sama kayak teman-teman. Tiara, Pak. Sama kayak Tiara, Kiano. Oke, yang lain. Saya beda. Beda, siapa yang Kayak beda? Tiara, Pak. Sama kayak Saya Tiara. sama kayak Tiara, Oke. Sama Pak. kayak Sama kayak Tiara Tiara. berapa tadi jawabannya? 4,8 sekian tadi katanya Oh Tiara. iya, Berapa saya Tiara? Min sama kayak saya, 48. sama kayak Tiara, sama kayak Tiara. Iya, oke deh. Sip, sip. Iya, jadi makasih teman-teman semua. Nah, karena dari sini kita juga bisa mendengar bahwa ya kayak mayoritas nih sama kayak Tiara. Karena memang sebetulnya ada hal yang agak over yang dilakukan oleh Iqbal. Apa yang agak over di sini yaitu adalah sebenarnya ya, ini udah ketemu jawabannya itu di yang warna hijau ini teman-teman. Kenapa? Karena kan yang ditanya itu adalah gaya total ya, yang memperlambat si telurnya ya. Dan gaya total itu ya kita bisa peroleh dari hukum Newton kedua kan ya. F net atau sigma F ya kan, sama dengan M kali A ya kan. Jadi dengan mengalihkan massa dan percepatan seperti yang tadi Iqbal lakukan di sini yang warna hijau, itu tuh sebetulnya kita udah mendapatkan gaya totalnya ya. Jadi nggak usah ditambah-tambahin atau kurang-kurangin lagi. Ya, jadi angka 4,9 ini udah merupakan jawaban akhir harusnya untuk soal yang ini ya. Ya mungkin akan beda, mungkin kalau ada pembulatan sedikit ya, kayak tadi Tiara mungkin dapatnya 4,8 segala macam. Karena tadi mungkin ada pembulatan tuh di V-nya segala macam ya kan ya. Gitu. Tapi artinya tuh sebenarnya gaya total tuh udah bisa didapatkan dari perkalian antara massa dengan percepatannya aja kayak gitu. Bisa dipahami nggak nih teman-teman sampai sini? Ya. Nah, terus apa nih peran dari gaya gravitasi? Karena mungkin Iqbal bayangin si si telur ini dia itu kan juga mengalami gaya gravitasi ya nggak teman-teman? Nah, terus gaya gravitasinya kemana nih? Kalau misalnya kita cuma ngitungin sih 4,9 doang gitu ya. Nah, jadi mungkin kasusnya seperti ini sebenarnya teman-teman. Yang terjadi adalah ketika telur OTW ke ground ya, dia hanya mengalami gaya berat saja atau gaya gravitasi saja gitu ya kan. Jalanlah dia ke bawah nih kan, set gitu ya kan. Dan tentu sebelum dia nyentuh tanah, nggak ada gaya lain yang bekerja selain gaya gravitasi. Ya. Nah, tapi ketika dia mulai nyentuh tanah, apa yang terjadi teman-teman? Akan ada kontak nih antara si telur dengan si tanah. Sehingga nanti akan ada gaya yang bekerja pada telur oleh si tanah ya. Mirip kayak gaya normal sebenarnya teman-teman ya. Jadi ada normal force di sini. Oke, bisa dipahami nggak teman-teman sampai sini? Ya, jadi ada normal force gitu ya. Kan yang nilainya tentunya nggak bakal sama dengan gaya berat. Kenapa? Karena kalau nilainya sama dengan gaya berat, nanti total gayanya jadi 0. Padahal kan kita pengen total gayanya tuh memperlambat kan ya. Jadi pada kasus ini sebenarnya nanti normal force-nya justru akan melebihi si gaya beratnya. Gitu teman-teman. Bisa dibayangin nggak sampai sini? Ya. Gitu ya. Jadi nanti dari N sama FG ini, nah nanti kita bisa dapetin tuh F net-nya atau sigma F-nya atau total gayanya. Jadi F totalnya itu adalah ya N dikurang dengan FG ini teman-teman. Itu adalah si F total. Bisa dibayangin nggak sampai sini? Ya. Nah jadi yang tadi Iqbal dapetin di sini ini udah jawaban akhir sebetulnya. Udah bisa didapat untuk hitung si F totalnya. Nah cuma kalau mau cari gaya normal, baru tuh nanti mungkin kita perlu analisis berapa gaya beratnya. Gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Dan mungkin ada juga yang lain yang mengerjakan dengan cara seperti Iqbal tadi ya.
Jadi sebetulnya tadi ya nggak perlu ditambah atau dikurangin lagi gitu ya. Karena untuk mencari G total ya cukup dari massa kali percepatan aja kayak gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini teman-teman? Sudah ya, cukup ya? Sudah, Pak. Oke, berikutnya pertanyaan terakhir banget nih sebagai penutup. Nomor 3, ini cuma jelasin konsep aja ya. Ada yang mau jelasin nggak nih? Saya ya itu Tiara deh. Ya nggak apa-apa, gantian. Ya udah nggak apa-apa, Keanu. Keanu udah unmute duluan nih. Silakan Keanu. Di sini, Keanu. oh Keanu, Oh, ya Iya, Keanu, Tiara Keanu. rasan duluan Pak Tiara, tadi Pak. Tiara aja deh. Oh, Tiara Keanu aja, rasan dulu. Keanu. Gantian. Tadi soalnya Keanu udah unmute duluan ya. Jadi tadi rules-nya tuh unmute aja dulu. Oke? Oke, Keanu aja dulu ya. Gantian ya, Tiara kan tadi udah dapet ya. Silakan Keanu. Halo, Keanu. Ya Pak. Ya, gimana nih? Ayo, dijelasin. Atau mau dikasih lihat workingnya Keanu? Nggak usah langsung isi aja kali ya Pak. Boleh langsung aja, nggak apa-apa. Jadi, tapi Pak ambil kertas saya dulu Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Kayaknya kok saya lagi lihat PDF-nya Keanu nih, kok kayaknya ini ya, lompat ya? Kayaknya Iya, Pak. nggak masuk deh. Oh, ada deh, ada. Nih. Oke, ini saya copy ke sini ya, penjelasannya Keanu untuk soal nomor 3 ini. Ini tulisan Keanu nih, Pak, bukan Iqbal ya, jadi saya tetap tulisan Iqbal. Oke, silakan Keanu. Jadi itu kan tanya kenapa telur itu lebih mudah jatuh ketika Mudah dijatuhkan ke pecah. ya Mudah pecah. bukan mudah jatuh sih, mudah pecah ya maaf Pak. Mudah pecah kalau dijatuhin dari ketinggian yang sama kan atau 1,1 meter tadi. Ini kata kunci di sini mah on to concrete nih. Artinya Itu ke beton, dia beton. lebih mudah pecah kalau dia dijatuhin ke beton ya. Betul. Oke, silakan gimana nih? Ya. Gimana Keanu penjelasannya? Yang pertama kan ke karakteristik benda dulu ya Pak. Kayak beton dibandingin tanah atau yang lain tuh, beton itu kan bendanya solid banget. Jadi dia tuh nggak punya fleksibilitas atau kelenturan tersendiri gitu Pak saat ada benda yang jatuh ke atasnya. Kayak aduh apa ya? Ini deh saya analogikan pakai kertas nih Pak. Mungkin ya. Misal ada benda jatuh ke kertas. Ini kan kertasnya pasti bakal jadi kayak gini kan Pak. Sedangkan kalau beton tuh kan bendanya solid ya, kayak gini misal. Itu jadi kalau pas itu kan dia nggak ada apa ya, nggak ada penyerapan energi yang terjadi kepada beton itu. Beda sama kayak kertas atau tanah yang masih ada penyerapan energinya. Kalau tanah kan masih bisa kayak dia ada perlambatan dari rumput-rumput dulu, terus mungkin tanah sekitar tuh kayak tumbukannya bakal berubah kayak tanah itu ada pergeseran dikit lah. Nah, sedangkan kalau beton itu karena dia solid, jadi dia nggak ada fleksibilitas sama kelenturan yang buat nahan benda jatuh, sama dia nggak punya apa ya, benda itu nggak punya penyerapan energi yang nggak merata, tapi berfokus pada satu titik cangkang yang di sisi yang jatuh itu aja Pak. Jadi menyebabkan cangkang itu lebih pecah. Sip. Ya, oke, cukup ya Keanu, udah saya catat nih ya nomornya ya. Oke, makasih Keanu untuk penjelasannya ya. Tapi ya sebenarnya terkait dengan kelenturannya itu oke. Tapi sebenarnya kata kuncinya masih belum keluar sih di sini. Jadi saya rasa mungkin kalau Tiara mau nambahin, silakan Tiara. Saya mau nambah boleh Pak? Tiara dulu kali ya. Tadi Tiara udah rasa dulu. Silakan Tiara. Ini Pak. Jadi kalau semisal penyerapan energinya semakin kecil, itu berarti jadi pokoknya kalau kita lihat dalam rumus kan F itu berbanding terbalik sama delta T kan. Nah, sini mana ya coba saya rumusnya mana tuh? Rumusnya mana tuh? Yang ini Pak, F sama dengan perubahan momentum per perubahan T atau delta T. Nah, di situ kan F sama delta T-nya berbanding terbalik. Nah, jadi kalau semisal waktu selang pertumbukannya semakin kecil, maka energinya itu semakin besar. Gayanya kali ya semakin besar. Iya, gayanya semakin besar. Teman-teman, anyway jangan pernah campur adukan antara gaya dengan energi ya. Jangan bilang gaya sebagai energi, jangan bilang energi sebagai gaya, karena itu dua hal yang berbeda ya. Tapi saya ngebayangin dari rumusnya tadi Tiara maksud, itu kayaknya Tiara lebih refer ke gaya maksudnya ya. Jadi dari rumus I sama dengan F delta T, Tiara bisa ngelihat F itu sama dengan I dibagi dengan delta T gitu ya Tiara ya. Terus Tiara?
semakin apa tadi nih? Kalau silang waktunya semakin singkat, maka apa? Maka gayanya semakin besar, Pak, karena mereka saling berbanding terbalik gitu. Iya, jadi kalau delta T-nya makin kecil, F-nya makin besar gitu ya. Sehingga nanti kalau F-nya makin besar ya dia akan lebih more likely untuk pecah gitu ya kan ya. Gitu ya. Oke, sip. Bagus banget tuh Tiara. Itu udah tepat sekali tuh ya yang dijelasin sama Tiara. Ini saya kasih point lagi di sini. Oke, ya makasih banyak Tiara dan juga Keanu untuk penjelasan tambahan yang telah diberikan ya. Jadi mungkin kalau saya coba sum up, jadi kasusnya itu seperti ini teman-teman. Jadi di sini ketika telur jatuh ke permukaan tanah ya kan, entah tanahnya itu ada aspalnya atau enggak, kita bisa membayangkan bahwa telur itu harus berhenti, ya kan ya? Harus berhenti, ya kan? Jadi awalnya dia punya kecepatan, ya kan? Kayak sama dengan 4,7 tadi kalau nggak salah hitungannya Iqbal ya. Ini tuh 4,7 itu sebelum dia nyentuh tanah, atau maksudnya tepat sebelum nyentuh tanah tuh. Kayak gini nih. Mungkin kayak deket lah tadi kata Nebi 0,0001 gitu. Jadi udah mau nempel tanah tapi belum nempel gitu ya. Ini dia punya kecepatan. Ya kan? Nah, pas dia ketemu sama tanah, ya tiba-tiba kecepatannya berubah. Jadi berapa? Jadi 0, ya kan ya? Jadi ini kecepatannya jadi berarti ini ada VT, ini ada V0 ya kan. Nah, ketika ada perubahan kecepatan, berarti kan ada perubahan momentum ya, teman-teman nih. Dan tentu perubahan momentum ini disebabkan oleh sesuatu. Apa yang menyebabkan perubahan momentum? Impuls ya, teman-teman. Jadi di sini ada impuls yang dikerjakan oleh si tanahnya nih, teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kita apa namanya kaitkan dengan perubahan itu ya tadi ya impuls ya, itu membutuhkan perubahan momentum ya. Adanya perubahan kecepatan ini membutuhkan perubahan momentum yang disebabkan oleh impuls ya kan. Nah, sedangkan impuls itu adalah F dikali delta T gitu ya kan. Nah, dari sini tadi tuh yang Tiara turunkan ya. Jadi mungkin saya akan tulis ulang di sini. Dari delta P sama dengan F kali delta T, berarti kita bisa dapatkan delta P per delta T itu sama dengan, tulis di bawah aja lah ya. Delta P per delta T itu sama dengan F, ya kan? Nah, di sini delta P-nya itu sama tuh. Ya. Delta P-nya sama-sama untuk berubah dari 4,7 jadi 0. Ya. Nah, yang beda di sini adalah si delta T ini, yang dia itu kaitannya dengan kelenturan. Yang tadi sebenarnya dijelasin sama Keanu juga sih. Jadi Keanu juga sebetulnya yang Keanu jelasin itu berkaitan juga dengan bagaimana gayanya itu akan lebih lemah ya ketika dia lebih lentur. Ya. Karena teman-teman bisa bayangin kayak tadi tuh Keanu kasih contoh pakai kertas itu bagus banget ya. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau dia lebih lentur maka waktu dia untuk berhenti itu lebih lama. Jadi nggak berhenti tiba-tiba. Bisa dibayangin nggak tuh teman-teman? Ya jadi kalau bendanya lentur, itu waktu untuk stoppingnya itu lebih lama. Sebaliknya kalau dia bendanya keras kayak beton gitu ya, nah itu delta T-nya singkat. Ya. Nah maka apa yang terjadi kalau delta T-nya singkat? Delta T-nya singkat berarti kan delta T kecil ya, dan ini pembagi nih. Nah tadi dijelasin sama Tiara, ketika delta T-nya singkat, berarti F-nya pasti akan jadi gede gitu ya. Nah, F itu artinya apa? Artinya gaya lagi-lagi. Bukan energi, teman-teman, tapi gaya. Ya. Jadi gaya yang bekerja pada telur itu akan lebih besar. Ya. Gaya itu kan artinya apa sih? Dorongan ya. Jadi teman-teman bisa main kayak si telur itu digeprek. Gitu. Dia kena gaya yang lebih besar, kena dorongan yang lebih besar dari tanahnya. Sehingga ya kalau delta T-nya sangat kecil, F-nya akan lebih besar sehingga dia bisa memungkinkan telurnya jadi pecah. Gitu. Oke, bisa dipahami nih sampai sini? Jelas ya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman semua tidak mengalami kekeliruan dalam memahami konsep-konsep fisika dan juga besaran-besaran yang terlibat di dalamnya ya. Pastikan teman-teman bisa membedakan mana itu gaya, mana itu energi dan seterusnya gitu ya. Mana itu impuls, mana itu momentum juga gitu ya, teman-teman harus bisa bedakan ya. Kayak tadi saya juga ingat tadi tuh Fadli juga sempat jelasin ya. Kayak momentum itu adalah massa kali perubahan kecepatan. Nah, itu beda tuh. Karena momentum itu cuma massa kali kecepatan doang. Kalau dikali sama perubahan kecepatan, dia jadinya perubahan momentum tuh, ya. Alias si impuls. Gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini? Udah mungkin cukup ya untuk pembahasan PR-nya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita moving on ke materi kita hari ini, teman-teman? Materi terakhir menjelang UTS ya. Oh enggak sih, enggak terakhir banget ya. Kita masih ketemu lagi hari Jumat nanti ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, ada yang mau tanya nggak teman-teman? Especially tentang PR-nya kemarin.
Udah semua? Kalau udah aman boleh kasih jempol teman-teman. Jempolnya boleh ditunjukin di kamera, boleh juga dikasih reaction. Oke, nice. Iqbal, Neobi, Kianu, Tiara udah kasih jempol nih. Ini siapa? Dafu, kenapa kasih tepuk tangan? Salah Dafu, jempol ya. Nah, itu dia Dafu. Lagi di Transjakarta tuh kayaknya Dafu ya. Lagi di mana tuh Dafu tuh ya? Royan udah jempol, Fadli jempol, Oke, lagi di TJ, siap, siap. Ajel itu udah jempol ya, mantap nih ya. Oke, sip. Berarti so far udah aman semua, mudah-mudahan ya. Baik, kalau udah aman semua, kita akan lanjut ya teman-teman ke materi kita hari ini. Apa yang akan kita bahas hari ini? Mari kita lihat apa bahasannya. Nah, ini ya. Jadi kemarin kita udah bahas tentang ya tadi kemarin dan juga dengan PR tadi kita udah ngebahas tentang konsep momentum impulse ya dan juga kasus-kasus tumbukan tadi kita juga udah pelajari ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita berikutnya itu tentang ini teman-teman, tentang kinematika gerak rotasi ya. Nanti kita akan bahas tentang kinematikanya, dinamikanya, energinya, dan juga tentang beberapa kasus yang berkaitan dengan gerak rotasi ya. Oke, mari kita mulai teman-teman. Jadi kita akan mulai dengan yang pertama ini tentang kasus kinematikanya dulu kali ya, atau tentang gerak rotasi. Mungkin lebih spesifiknya lagi kita bahas tentang kinematika gitu ya. Kinematika. Kok kinematika? Kinematika gerak rotasi. Ini anyway tulisan saya kelihatan nggak sih teman-teman? Terlalu kecil nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, sip-sip. Nah, jadi teman-teman, ketika kita ngomongin soal gerak rotasi itu adalah gerak yang memutar. Intinya kayak gitu ya. Dan dalam kasus gerak memutar itu nanti analisisnya sebetulnya mirip-mirip dengan cara kita menganalisis gerak lurus. GL ya. Ada GLB, ada GLBB yang kemarin kita udah pelajari ya. Nah, cuma nanti akan ada beberapa terms yang sedikit berbeda tentunya ya. Jadi kalau misalkan kita coba buat perbandingannya antara gerak lurus dengan gerak melingkar ya, gerak melingkar. Di gerak lurus kita bisa ilustrasikan suatu benda yang mengalami perpindahan pada lintasan lurus gitu ya kan ya. Jadi kayak misalnya bendanya bergerak dari titik A ke titik B. Bendanya misalnya siapa ya? Orang gitu misalnya lari gitu ya kan ya. Nah, maka ketika dia berpindah nih dari titik A ke titik B ya kan, berarti ada perpindahan nih yang terjadi ya. Dan perpindahan itu biasanya kita bisa nyatakan dengan S ya. Jadi intinya di gerak lurus kita punya besaran perpindahan yang simbolnya adalah S ya teman-teman. Gitu ya. Oke. Bentar, saya lagi mikir color code-nya gimana ya enaknya. Mungkin buat gerak melingkarnya, mungkin buat gerak lurusnya warna hijau, gerak melingkarnya warna biru. Nah, jadi besaran pertama yang kita akan analisis adalah pada kasus gerak lurus kita punya yang namanya perpindahan ya. Di mana perpindahan itu bisa kita ambil dari perubahan posisi. Masih ingat ya diskusi kita yang terakhir gitu. Nah, sedangkan kalau pada kasus gerak melingkar, teman-teman, itu tuh dia lintasannya melingkar ya. Jadi lintasannya enggak lurus, teman-teman ya. Jadi kalau kita gambarin, saya kayaknya butuh lingkaran, mana lingkaran ini? Nah, ini teman-teman. Jadi lintasannya itu dia melingkar, teman-teman ya. Jadi melingkarnya misalnya gitu ya kan dari titik A sini ke titik B ini misalnya. Nah, jadi dia perpindahannya seperti ini teman-teman. Gitu. Nah, gitu. Oke. Jadi S-nya begini nih, melengkung ya kan ya? Ya kan? Kalau misalnya dia pindahnya ke sini misalnya bukan di titik B yang sebelah situ, tapi di titik B yang ada di sebelah sini misalkan. Waduh, saya mau geser nih ya gimana caranya? Nah, ini ya. Nah, itu nanti titik apa berarti perpindahannya jadinya seperti ini. Gitu, atau lintasan yang ditempuhnya jadi seperti ini. Bisa dibayangin nggak nih teman-teman? Bisa ya? Gitu. Nah, sekarang teman-teman bakal lihat bahwa untuk melihat apa perpindahan atau lintasan dengan bentuk lengkung seperti ini sebetulnya agak menyulitkan ya. Maka dalam kasus gerak melingkar itu kita punya besaran baru yang namanya perpindahan sudut ya. Di mana perpindahan sudut itu adalah ukuran sudut yang dibentuk oleh posisi awal dengan posisi akhir benda gitu ya. Jadi kalau posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini, maka sudutnya nanti akan ada di sini tuh. Dan simbolnya adalah theta ya. Jadi theta di sini adalah perpindahan sudut, simbolnya theta. Jadi ini theta ini menggambarkan
perpindahan sudut. Oke, bisa dipahami sampai sini? Gitu ya. Nah, sekarang gimana nih hubungan antara theta sama S, teman-teman? Teman-teman masih ingat ya, kalau kita punya sudut theta, ya kan? Dan di sini ada panjang S, yang kalau teman lihat ini sebenarnya adalah panjang busur, ya enggak? Masih ingat gak nih tentang teori lingkaran? Jadi ini ada panjang busur, terus di sini ada theta, ya kan? Nah, kalau kita mau mencari hubungan antara theta sama S, gimana hubungannya, teman-teman? Ingat ya? Hubungan antara theta sama S. Ya, teman-teman. Hubungan antara theta sama S. Nggak ingat? Nggak ingat? Oke, mungkin saya akan bantu kayak gini, teman. Mungkin saya akan ajak teman untuk bayangin. Bayangin aja deh. Bayangin kalau tetanya adalah 2pi. 2pi itu artinya apa sih, teman-teman? 180. 2pi. No, 2pi itu, pi itu 180. Tapi 2pi jadinya berapa? 360 derajat, ya kan? Jadi kalau tetanya 360 derajat, dia tuh akan membentuk satu lingkaran penuh, ya kan? Nah, sekarang kalau tetanya 2pi, ternyata S-nya berapa, teman-teman? S-nya adalah satu keliling 1S. lingkaran. 1S, bukan 1S ya. S itu satu keliling lingkaran. Iya nggak? Keliling lingkaran, teman-teman ingat nggak fungsi apa? 2πr kuadrat. 2πr. No, nggak ada kuadratnya. 2πr aja ya. Dimana R-nya itu adalah jari-jari si lingkarannya. Gitu. Oke. Jadi ketika tetanya adalah 2pi, S-nya ternyata adalah 2πr. Gitu. Nah, jadi dari sini sebenarnya udah kelihatan hubungan antara S dan theta. Ya. Dimana S sama dengan theta R. Gitu. Ya nggak, teman-teman? Bisa dibayangin nggak sampai sini? Ya, tapi catatannya tetanya tuh harus dalam radian ya. Jadi artinya nanti teman-teman bisa bayangin kalau tetanya misalnya bukan 2pi tapi pi. Ya berarti S-nya nanti jadi PR. Dan make sense ya, PR itu kan jadi setengah lingkaran gitu. Oke, bisa dibayangin teman-teman sampai sini? Ya, hubungan antara S dengan theta ini basic banget. Dan ini harusnya udah dipelajari juga sih sejak SMA. Jadi again ini cuma review aja sih Pak, hopefully ya. Ya, jadi tadi teman-teman bisa lihat hubungan antara S dengan theta ya, di mana S sama dengan theta dikali R. Ya. Atau kalau teman-teman mau balik ya, misalnya untuk menyatakan theta, ya maka ya tinggal S dibagi R aja, kayak gitu. Ya, bisa dipahami nggak sampai sini? Oke, clear? Jelas ya? Oke deh, sip. Nah, kita lanjut teman-teman. Berikutnya, dalam kasus gerak lurus, kita juga punya kecepatan kan ya? Kecepatan. Simbol dari kecepatan adalah V. Di mana kecepatan sendiri, kita tahu kecepatan itu adalah ukuran dari seberapa cepat suatu benda bergerak, ya kan? Dan hubungan antara perpindahan dan kecepatan, kita kemarin udah bahas banget nih, ya kan? Di mana kecepatan itu didefinisikan sebagai perubahan posisi terhadap waktu, ya. Atau perpindahan dibagi dengan waktu. Oke? Ya kan? Masih ingat ya definisi ini? Oke. Nah, maka nanti di dalam konteks gerak melingkar, itu juga nanti akan ada kecepatan juga, teman-teman ya. Jadi kalau tadi kita punya perpindahan dalam konteks melingkar, dia namanya jadi perpindahan sudut, ya kan? Nah, kalau dalam konteks kecepatan, berarti dalam konteks gerak melingkar, namanya kira-kira apa? Kalau perpindahan jadi perpindahan sudut, kalau kecepatan jadi Kecepatan sudut, Pak. kecepatan sudut, betul. Gampang banget ya, simpel aja fisika. Jadi kecepatan dalam konteks gerak melingkar itu namanya kecepatan sudut. Ada simbolnya juga tuh. Ada yang tahu nggak simbolnya apa? W ya, Pak. Betul. Sebenarnya bukan W, tapi omega. Ya, Ini dia huruf Omega. omega Omega ya. apa? Dia ini huruf apa namanya? Huruf Yunani ya. Huruf Yunani omega ya. Ya dia kayak W gitu ya kan. Tapi biasanya tuh ngebedain W sama omega tuh, kalau W kan gini aja ya, W. Nah, kalau omega itu biasanya ada ini tuh, melengkung di ada buletannya di atasnya. Gitu ya. Oke. Jelas sampai sini? Gitu. Nah, ya kan? Dan kemudian cara kita mendefinisikan kecepatan sudut itu juga mirip dengan
bagaimana kecepatan didefinisikan dari perpindahan. Karena kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu, maka kecepatan sudut itu sederhananya adalah ya perubahan sudut dibagi dengan, perubahan perpindahan sudut ya, atau delta theta dibagi dengan delta t, gitu tadi hubungan. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang gimana hubungan antara V sama omega nih, teman? Kalau tadi theta sama dengan S per R, berarti omega gimana, teman? Hubungannya antara omega sama V? Sama-sama hubungan perubahan jarak perpindahan posisi per waktu. No. Kita ambil dari sini aja nih. Kan teman bisa lihat. Atau kalau nggak gini deh. Teman bisa Omega lihat. ini Ah, omega dikali waktu. Omega dibagi waktu. Ya. No. Eh. No. Hubungan V sama omega. Oh, Ini tadi saya ajak teman-teman untuk lihat dari sini. Kalau S itu kan tadi ini ya. S dengan theta tuh theta sama dengan S bagi R ya. Kalau omega tuh berarti kira-kira gimana ya hubungannya dengan V? Masih belum kelihatan ya. Oke. Mungkin sederhananya gini teman. Teman-teman tadi kan kita punya ini ya, apa namanya, omega itu sama dengan delta theta dibagi dengan delta t ya. Dan katakanlah delta theta itu diambil dari tetanya itu adalah S dikali R kan. Oke. S dikali R dibagi dengan delta t. Ini tadi clear ya, S dikali R ya. Apa kebalik saya ya? Bentar, theta itu apa sih? Oh, S dibagi R. S dibagi sama R gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa lihat nih, berarti kan kalau kita buat R-nya di luar, dia akan jadi, karena R itu kan nggak berubah ya, dalam konteks gerak melingkar atau gerak rotasi, itu R-nya tetap gitu ya. Sehingga nanti teman-teman kalau bisa lihat, ini akan jadi 1 R dikali dengan delta S per delta T. Di mana delta S per delta T tidak lain tidak bukan adalah kecepatan atau V, ya enggak? Ini tuh V, ya enggak teman-teman? Ya, nah, sehingga jadinya 1 R dikali V atau V per R. Ya. Jadi kesimpulannya omega itu adalah V per R. Gitu, teman. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bingung? Ada yang bingung nggak? Nggak apa-apa, kalau bingung ngomong aja. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Sip, terima kasih Kianu mewakili. Mudah-mudahan insya Allahnya dimiliki oleh semuanya ya. Jadi dari sini kita lihat hubungannya adalah omega sama dengan V dibagi dengan R. Gitu teman-teman. Nah, kalau teman lihat ini hubungannya tuh mirip banget sebetulnya. Jadi kayak analogus banget. Jadi cara kita mendapatkan theta kan dengan membagi S dengan R ya. Nah, cara kita mendapatkan omega juga sama. Kita tinggal bagi V dengan R. Gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Udah? Oke. Aman? Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang tanya. Udah aman semua? Aman ya? Lanjut ya. Satu lagi. Yang terakhir. Selain kecepatan dalam gerak lurus, kita juga punya yang namanya percepatan. Simbolnya apa? A. Rumusnya apa? Dapatkan dari kecepatan. A sama dengan? Delta V per delta T, bukan? Delta V per delta T. Ya. Nah, maka dalam konteks gerak rotasi, ya kan, ada juga yang namanya, apa namanya teman-teman? Kira-kira? Percepatan sudut. Percepatan sudut, betul. Gampang aja teman-teman ya. Jadi ada yang namanya percepatan sudut juga di gerak rotasi ya, atau gerak melingkar, ya kan. Simbolnya itu, ada yang tahu teman-teman simbolnya apa? Simbolnya alfa. Oke, alfa. Ya. Dan hubungannya antara alfa dengan omega itu sama halnya dengan hubungan antara A dengan V. Ya. Kalau A adalah delta V per delta T, berarti alfa itu adalah apa, teman? Alfa adalah apa? Apa nih alfa? Halo. Delta omega per T, Pak.
Delta omega per delta T, betul banget. Jadi dia adalah perubahan kecepatan sudut per satuan waktu. Jadi bagaimana kecepatan sudut itu berubah setiap detiknya, itu adalah si alfa. Jelas ya teman-teman sampai sini? Jadi rumusnya tuh mirip-mirip semuanya kan. Dan kemudian kita pun again bisa mengkonversi lagi nih antara percepatan, mungkin nanti untuk berbeda ini karena ini percepatan sudut, ini disebut sebagai percepatan linier ya. Nah, ini hubungannya gimana nih? Kalau tadi theta sama dengan S per R, omega sama dengan V per R, berarti alpha itu kira-kira gimana? Alpha per R, Pak. Betul, semua bisa menjawab ini dengan pola-pola seperti ini. Gampang aja, gitu aja tuh hubungan-hubungan. Ada orang nggak sampai sini dulu? Udah lah ya, selesai ya teman-teman ya. Udah bisa UTS berarti? Langsung? Jangan. Ya dari rumusnya emang gitu-gitu aja tuh. Tapi dari konsep nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Cuma intinya tadi teman-teman, inti yang dijelaskan sini adalah, ya again tadi ya, di besaran-besaran gerak lurus itu dipakai untuk ya konteks gerak lurus tuh ya kan. Sedangkan gerak melingkar ini ya kita pakai besaran-besaran gerak melingkar ya, dimana tadi theta itu adalah tadi ya perubahan atau perpindahan sudut teman-teman ya. Dan omega adalah kecepatan sudut, jadi seberapa cepat sudutnya memutar, sedangkan kalau alfa itu adalah ya seberapa cepat si kecepatan sudutnya berubah. Bisa dipahamin sampai sini? Oke, oke. Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Nggak ada. Sip, sip. Nah, sekarang mungkin ngomongin soal satuan ya, teman-teman. Jadi kalau tadi teman-teman lihat bahwa tentu teman-teman udah tahu perpindahan itu satuannya adalah meter, terus kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon, dan percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat ya. Nah, sedangkan dalam kasus perpindahan sudut ya, karena perpindahan itu adalah tadi meter ya, dan jari-jari itu juga satunya bisa aja meter, maka sebenarnya dalam konteks sudut itu dia nanti meter dibagi meter tuh jadi nggak ada besarannya. Nah, tapi dalam konteks rasio sudut itu tuh kita punya satuan yang namanya radian, teman-teman. Oke. Jadi dalam konteks sudut tuh rasio antara jari-jari dengan rasio antara busur dengan jari-jari itu akan menjadi radian. Satu. Oke, jelas nggak sampai sini? Nah, terus sisanya ya ngikut aja nih untuk kecepatan sudut misalnya. Again, ini kan dia didefinisikan oleh perubahan perpindahan sudut dibagi dengan waktu ya. Berarti kan dia radian dibagi dengan sekon. Jadi satuan ini akan jadi radian per sekon. Oke? Gitu. Sedangkan kalau percepatan sudut, nah itu kan dia perubahan kecepatan sudut dibagi dengan waktu ya. Karena perubahan kecepatan sudut ada radian per sekon, sedangkan waktu itu adalah sekon, jadi radian per sekon dibagi dengan sekon lagi. Jadi ini radian per sekon kuadrat. Oke. Jelas nggak nih teman-teman dengan satuan? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Udah? Jelas? All good guys? Good, oke. Kanu, makasih loh jempolnya, appreciated. Yang lain juga kalau udah oke boleh angkat jempolnya. Kalau udah ngerti banget dua-duanya. Kalau lebih ngerti lagi angkat jempol kaki juga boleh ya. Oke, sip, sip, sip. Oke deh, gampang ya teman-teman ya, kayak gitu aja. Oke, kita akan lanjut. Dan saya baru nyadar ternyata waktu kita tinggal 8 menit lagi. Jadi mungkin di waktu yang tersisa ini mungkin saya akan jumps ke mana ya. Tadi kan kita udah selesai dengan bahas soal kinematikanya ya. Nah, jadi mungkin nanti saya akan recall lagi bahwa di dalam konteks gerak lurus, kita punya 4 rumus pamungkas tuh ya, untuk menyelesaikan permasalahan kinematika. Ada yang masih ingat teman-teman rumusnya ada 4 tuh ya? Ada mulai dari V sama dengan V0 plus, VT ya, sama dengan V0 plus AT ya kan? Terus kita juga punya S sama dengan V0 plus VT per 2 dikali T. Terus kita juga punya rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dan kita juga punya rumus untuk, apa lagi? S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Ya enggak? Ya kan? Ya. Nah, maka di gerak melingkar, kita juga bisa menganalisis kinematika gerak melingkar dengan rumus yang sama. Anyway, sebenarnya ini ada catatannya. Jadi ini tuh catatannya rumusnya itu bisa kita pakai kalau kasus untuk percepatan konstan. Jadi pada kasus percepatan konstan, maka berlaku keempat persamaan ini. Ya kan? Nah, sekarang kita juga bisa berlakukan hal yang sama pada kasus percepatan sudut konstan. Ya. Jadi percepatan sudut konstan. Jadi alfanya nih yang konstan. Dan ketika alfanya konstan, maka
rumus yang sama juga akan berlaku. Tapi tentunya, instead of menggunakan VT V0A sama T sama S, kita akan menggunakan omega. Kita akan menggunakan alfa. Dan kita akan menggunakan theta. Ya. Jadi kalau di sini kita punya VT sama dengan V0 plus AT, maka dalam konteks percepatan sudut kita akan punya omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Gitu. Bisa dipahami? Udah ya. Terus apa lagi? Di sini ada theta juga ya nanti. Theta sama dengan omega 0 ditambah omega T dibagi dengan 2 dikali sama T. Ya. Terus rumus yang ketiga, kita juga bakal punya omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Oke. Dan yang terakhir, kita akan punya rumus untuk theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Jadi dalam konteks ini T-nya tuh sama ya teman-teman ya. Nggak berubah jadi T dalam sudut nggak ya. Karena T itu sama-sama satuan waktu ya. Dia bisa applicable untuk either gerak linear, gerak lurus, ataupun gerak melingkar. Oke, jelas teman-teman sampai sini? Bisa ya dipahami ya? Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut nih? Oke ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah berikutnya nanti di sini ada beberapa soal yang mungkin nanti teman-teman bisa kerjakan sebagai latihan ya. Nanti ini akan jadi PR deh. Nanti saya akan taruh ya di LMS-nya seperti biasa di Google Docs-nya gitu. Ya cuma kasusnya tuh nanti akan seperti ini more or less ya. Jadi misalkan di sini ada gambarnya figure 10 2 1. Ini gambarnya. Jadi di gambar ini kita punya gerinda ya yang berputar dengan kecepatan angular atau percepatan angular ya, atau percepatan sudut ya. Alfanya segini. Nah, terus habis itu dia kasih tahu nih pada T sama dengan 0 ya, dia punya kecepatan sudut awal ya omega 0 segini ya kan. Nah, terus yang ditanya adalah pada waktu berapakah ya sudutnya itu jadi 0,5 ref ya. Nah, 5 ref ini tuh artinya 5 putaran tuh. Ini bukan satuan yang biasa kita pakai, karena theta itu kan biasanya kita pakai radian ya teman-teman ya. Sedangkan rev ini tuh artinya revolution ya, artinya 5 kali putaran gitu ya. Jadi mungkin saya akan coba untuk tampilkan juga cara untuk konversi satuan ya. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu kasus di mana putaran atau theta dinyatakan dengan rev itu dia artinya revolution, oke? Revolution artinya 1 putaran ya. Dan 1 putaran tadi kita udah bahas ya, 1 putaran itu berapa radian teman-teman? 1 putaran berapa radian? 360 derajat ya kalau itu ya. Jadi 1 putaran itu 360 derajat, betul. Nah, tapi kalau dalam pi radian dia jadi berapa? 2 pi. 2 pi, betul ya. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu satuan dengan rev itu tuh artinya dia 2 pi radian teman-teman. Oke? Jadi untuk kasus ini berarti ketika tetanya 5 ref, itu tuh artinya dia nanya ketika tetanya 5 dikali 2 pi radian, alias 10 pi radian berarti itu maksudnya. Gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya? Gitu teman-teman. Itu tadi untuk soal nomor A-nya ya. Dan nanti ada lanjutan soalnya lagi untuk soal nomor B, kayak gini soalnya. Terus habis itu ada soal berapa lagi? Oh, ada nomor C juga nih teman-teman. Soal nomor C-nya seperti ini. Ya nanti soal latihan soalnya lebih lanjutnya saya akan taruh di LMS ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman kerjakan supaya bisa lebih lebih bisa get used lah dengan kasus-kasus di gerak lingkar ini. Gerak rotasional atau kinematika rotasi. Oke, ya saya rasa mungkin itu aja kali ya buat hari ini ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum kita akhiri kelasnya? Pak, Cukup? untuk kelas Jumat depan nanti kepotong seminar katanya nggak itu ya? Maksudnya gimana tuh kepotong seminar? Kepotong Syawal. Yang Syawal, Pak. Oh, ada Syawal. Jam berapa Syawalnya? pagi Pagi. sampai sore katanya. Oh gitu. Berarti kita nggak bisa kelas sama sekali dong hari Jumat atau gimana?
cari kelas pengganti mau Pak. Boleh aja sih kalau teman-teman bisa cari waktu penggantinya ya. Coba diatur aja dulu apa Kalau namanya Sabtu sama Bapak bisa? Sabtu, tapi online lagi dong berarti. Saya Iya. sebenarnya prefer kalau bisa tuh kita offline gitu karena ya online kayak tadi tuh kendalanya tuh kayak ada aja yang Bener sih. jaringannya kurang oke lah, lagi suaranya banyak angin jadi nggak kedengeran segala macam. Jadi kalau bisa offline sih prefer offline, tapi ya kalau emang ternyata cuma bisa online ya apa boleh buat ya. Gitu. Tapi kayaknya sih Sabtu nggak bisa deh. Tapi ya nanti mungkin kita coba diskusi lagi aja deh, either nanti terserah Iqbal atau Tiara hubungi saya untuk kita coba atur waktunya ya. Tapi kalau bisa mungkin satu orang aja ya, jangan saya chat sama Iqbal juga, sama Tiara juga. Satu orang aja ya, yang mau chat saya silakan. Oke, ya udah gitu aja dulu mungkin teman-teman. Ada lagi nggak? Keanu, kenapa Keanu raise hand? Ada yang mau tanya? Pak, kita ini konteks PTS ya Pak. Gimana? Ini konteksnya PTS ya Pak. Mau PTS? nanyanya. Ya. Kita boleh bawa ini nggak sih Pak? Cheat sheet gitu. Oh, oke. Sebenarnya itu nanti akan ada kesepakatan dengan dosen FISDAS lainnya ya. Jadi nanti mungkin akan lihat nanti seperti apa, tapi yang udah-udah sih boleh sebenarnya. Meskipun kalau saya sendiri sebenarnya nggak pengen kalian bawa cheat sheet, tapi saya pengennya kalian akan saya provide cheat sheet-nya. Jadi maksudnya yang kalian tulis di cheat sheet itu bukan cara ngerjain soal, tapi ya mau rumus-rumus utamanya aja kayak gitu ya. Tapi nggak tahu deh nanti bakal kayak gimana. Cuma ya intinya sih emang kalau dari kelas saya sendiri saya nggak expect teman-teman untuk ngafalin rumus tentunya. Tapi lebih ke cara pakai rumusnya gimana gitu. Jadi even misalnya pun nanti boleh membawa cheat sheet, maka saya perlu kasih catatan satu bahwa cheat sheet itu bukan berisi cara mengerjakan soal ya. Tapi cheat sheet itu mungkin berisi ya rumus-rumus penting gitu yang bisa teman-teman terapkan untuk kasus-kasus fisika yang kita udah pelajari dari awal. Oke? Sip. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Aman? Aman ya? Oke deh, baik. Kalau udah aman semua, terima kasih banyak teman-teman semua. Oh, seperti biasa kita coba absen lagi dulu nih, teman-teman, sebelum kita bubaran. Boleh coba dinyalain lagi dulu nih kameranya, teman-teman. Kita akan ambil gambar lagi untuk foto ya. Dan tapi ya seperti yang tadi saya bilang, mungkin ini nggak dihitung sebagai absensi karena tadi kelihatannya hari ini banyak teman-teman kita yang terkendala dengan jaringan dan sebagainya. Jadi ini buat dokumentasi aja. Oke. Ya, siap teman-teman. Dinyalain kameranya semua. Saya akan hitung mundur dalam 3, 2, 1. Senyum. Cheers. Oke. Ket. Coba saya taruh di sini. Udah cukup? Silahkan di QC. Ada yang ngerasa perlu diulang nggak fotonya? Atau udah oke lah? Udah lah ya? Aman ya? Oke deh, baik. Kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita either hari Jumat atau mungkin hari lainnya yang kita bisa cari waktunya. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Eh,